Tetapi ternyata ada beberapa tobat yang mana tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar sahabat santri semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keberkahan rezeki, umur, dan segalanya dalam hidup kita. Manusia tidak akan luput dari yang namanya kesalahan dan dosa. Al-insanu mahallul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Nah, sebagai kaum muslimin, agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita senantiasa dianjurkan untuk bertobat dan beristighfar setiap harinya. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, saya selalu memohon maaf kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah dengan beristighfar sampai satu hari itu 70 kali, bahkan sampai 100 kali. Ada yang mengatakan redaksinya istighfar adalah Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Atau ada yang mengatakan astaghfirullahal adzim. Nah, itu adalah beberapa redaksi taubat atau redaksi memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam bertobat kita harus diiringi niat yang kuat dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Jadi jangan sampai kita bermain-main ketika kita bertobat. Kita berniat yang kuat dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 104 yang mana artinya adalah, tidaklah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima tobat dari hambanya dan menerima zakat, dan bahwasanya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Syekh Muhammad Al-Utsaimin melalui karyanya yang berjudul Syarah Riyadhus Shalihin jilid 1, secara bahasa taubat itu berasal dari kata taba yatubu yang artinya kembali. Dari segi syariat, taubat berarti kembali dari perbuatan maksiat kepada Allah yang mana menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat lagi dan benar-benar ingin mendekatkan diri kepada Allah, benar-benar ingin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ternyata ada beberapa tobat yang mana tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya tobat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang pertama, tobat ketika menjelang ajal kematiannya. Ajal atau kematian merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana tidak ada yang tahu satupun kecuali itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap muslim yang berbuat dosa dan kesalahannya di masa lalu, maka dia harus bertobat agar bisa kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kelak di akhirat dia bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tobat itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia menyatakan untuk bertobat kepada Allah hendak menjelang kematiannya. Terkait hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Yunus ayat 90 terkait Fir'aun yang bertobat ketika ajalnya akan tiba, dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, saya percaya bahwa tiada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merujuk pada kitab Syarah Riyadhus Shalihin, tobat itu bisa dilakukan ketika ia jauh-jauh sebelum ajal tiba atau dilakukan benar-benar sebelum ajal tiba. Ketika tobat dilakukan menjelang ajal tiba, maka tobat itu tidak akan bisa bermanfaat untuk dirinya. Jadi berhati-hatilah ketika memang benar-benar menyatakan tobat dan ingin kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya mulai dari sekarang kita senantiasa bertobat kepada Allah, mengakui kesalahan-kesalahan kita kepada Allah, dan tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan kita lagi. Jika kematian telah mendekati seseorang dan ajal telah tiba sehingga dia putus asa dari kehidupan, bertobat seperti itu sama saja seperti bertobat dengan cara yang dipaksakan. Sesuatu yang dipaksa itu tidak akan enak, ya, atau sesuatu yang dipaksakan itu tidak akan menghasilkan sebuah keikhlasan. Makanya tobat harus kita lakukan sebelum ajal kita itu tiba atau jauh-jauh sebelum ajal kita tiba. Yang kedua,
tobat yang tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan syirik. Syirik itu adalah menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang ada di dunia ini. Semisalnya kita percaya pada dukun, berarti itu adalah syirik. Atau mungkin kita percaya kepada makhluk-makhluk gaib yang mana bisa mendatangkan kekayaan untuk kita, bisa mendatangkan kemanfaatan untuk kita yang banyak. Itu sama halnya dengan sebuah perbuatan syirik. Nah, perbuatan syirik itu sendiri digolongkan pada perbuatan dosa yang amat besar karena menduakan Allah, ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dosa perbuatan syirik dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 48, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang sangat besar. Nah, yang ketiga adalah taubat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah taubat ketika matahari terbit dari sebelah barat, yang mana umumnya itu matahari terbit dari sebelah timur. Ini matahari terbit dari sebelah barat, dia baru mulai akan tobat, ya, berarti pertanda kiamat sudah akan dekat. Tobat yang dilakukan oleh seseorang yang mana setelah munculnya tanda kiamat, yaitu matahari terbit dari barat, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa tobat itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika matahari itu sudah terbit atau muncul dari sebelah barat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 158, yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka, atau kedatangan siksa Tuhanmu, atau kedatangan beberapa ayat Tuhanmu. Pada hari datangnya ayat dari Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Katakanlah, tunggulah olehmu, sesungguhnya kami pun menunggu pula. Meskipun demikian, sebagai seorang muslim, kita jangan sampai berputus asa dan enggan bertobat ketika kita merasa memiliki dosa yang sangat besar. Semisal berputus asa bahwa dosa saya tidak akan diampuni karena dosanya banyak. Ingat, jangan berputus asa kepada Allah. Wala tayyasu mir rahmatillah, mirohillah. Jangan sampai kita berputus asa, dan janganlah kalian semua berputus asa kepada rahmatnya Allah. Ingat, rahmat Allah itu jauh lebih luas daripada dosa kita. Maka kalau kita itu merasa dosa kita banyak, merasa dosa kita itu sebanyak buih di dalam lautan, maka usahakanlah senantiasa untuk senantiasa bertobat kepada Allah setiap harinya. Jadi tidak menutup kemungkinan ketika kita memiliki dosa yang sangat besar, ketika kita memiliki dosa yang sangat banyak, Allah itu pasti akan mengampuni kita. Innallaha ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Tidak mungkin seorang hamba memohon ampun kepada Allah setiap harinya lantas Allah tidak akan memaafkannya. Itu sangat bertolak belakang dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama menyatakan tobat itu hukumnya wajib. Yusuf Qaradawi pernah mengatakan tidak ada sesuatu yang lebih wajib lagi kecuali adalah bertobat kepada Allah, dan tidak ada siksaan yang lebih berat lagi adalah kecuali kurangnya pengetahuan tentang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dosa kecil maupun dosa besar yang dilakukan oleh hamba Allah, yang dilakukan oleh manusia, hendaklah kita untuk senantiasa cepat-cepat untuk melakukan bertobat dan benar-benar ingin menjadi lebih pribadi yang lebih baik lagi. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baiknya kesalahan tersebut adalah ia segera bertobat atau menyadari dan memperbaikinya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Makanya sebagai umat Islam yang baik, kita harus senantiasa bertobat kepada Allah atas segala kesalahan-kesalahan yang kita lakukan pada zaman-zaman sebelumnya atau pada masa lalu kita. Semoga ini bisa bermanfaat dan kita digolongkan kepada orang-orang yang senantiasa tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.